a great night also for them. Sehebat apapun pelatih, ia tak akan berdaya kalau sudah berhadapan dengan Real Madrid. Kumpulan pemain bintang yang ada di dalamnya sanggup membuat siapapun pelatihnya tidak kerasan berada di sana. Sekarang itulah yang dirasakan Alvaro Arbeloa. Jelang akhir musim, pelatih asal Spanyol itu menghadapi situasi ruang ganti yang semakin panas. Arbeloa awalnya datang untuk memperbaiki masalah di era Xabi Alonso. Namun kini ia dipaksa melihat fakta bahwa masalah di dalam ruang ganti Madrid memang begitu runyam. Sejumlah bintang membangkangnya. Beberapa bahkan tak mau lagi melihat wajah Arbeloa di Real Madrid. Sebenarnya apa yang terjadi di Madrid? Bagaimana bisa para pemain memusuhi Arbeloa persis seperti mereka memusuhi Xabi? Mari simak ulasannya berikut. Real Madrid awalnya membangun sebuah rencana besar. Mereka rela berpisah dengan Carlo Ancelotti di akhir musim 2024-2025. Kedatangan Xabi Alonso ke Bernabeu dipandang akan menandai era baru Madrid. Xabi datang membawa proyek masa depan Madrid demi bisa bersaing di kancah domestik maupun internasional. Awalnya, Xabi membawa banyak hal positif ke dalam Madrid. Untuk pertama kalinya, para pemain Madrid diperkenalkan dengan struktur permainan yang lebih disiplin. Sepanjang awal musim, Madrid sempat catatkan rekor unbeaten. Xabi juga sempat membawa Madrid puncaki klasemen La Liga dalam beberapa jornada awal. Namun melatih Madrid tak pernah gampang. Sedikit hasil minor saja sudah cukup membuat seorang pelatih ditendang dari ibu kota Spanyol. Itulah yang terjadi pada Xabi Alonso. 3 hasil imbang beruntun melawan Elche, Rayo Vallecano, dan Girona pada bulan November membawa tekanan berat ke Xabi. Lengser dari puncak klasemen, Madrid juga harus menelan kekalahan melawan Manchester City di UCL. Hasil itu semakin menambah berat tekanan Xabi. Hingga pada akhirnya nasib ex-pelatih Bayer Leverkusen itu menemui titik terang. Xabi berpisah dengan Madrid usai gagal mengalahkan Barcelona di final Supercopa de España. Performa buruk dalam beberapa laga terakhir memang jadi salah satu pertimbangan Real Madrid dalam memutus kerjasama mereka dengan Xabi Alonso. Namun dibalik itu ada masalah yang jauh lebih besar. Xabi dikabarkan merasakan tekanan berat dari para pemainnya sendiri. Ada konflik ruang ganti yang membuatnya tidak nyaman. Masalah ruang ganti ini mulai terungkap di laga El Clasico jilid pertama melawan Barcelona. Vinicius Junior ketika itu marah-marah karena ditarik keluar oleh Xabi. Semenjak itu borok internal skuad Madrid terkuak ke publik. Puncaknya terjadi di final Supercopa, di mana menurut banyak laporan para pemain Madrid tak lagi menghiraukan Xabi. Xabi sendiri sudah merasakan hal itu sejak lama. Ada anggapan bahwa para pemain Madrid merasa Xabi adalah sosok yang sok ngatur dan sok disiplin. Mereka tidak terbiasa dengan metode Xabi yang jauh lebih disiplin ketimbang metode Carlo Ancelotti yang lebih bebas. Akibatnya terjadi gesekan antara kedua belah pihak. Laporan beberapa sumber mengatakan para pemain senior Madrid mengadu ke Florentino Perez. Sang presiden kemudian turun langsung untuk memberi teguran ke Xabi. Namun Xabi enggan mengubah pendekatannya ke pemain. Dari sana, tekanan yang dirasakan Xabi semakin berat hingga mengakibatkan ia akhirnya hengkang dari Bernabeu. Setelah berpisah dengan Xabi, Florentino Perez menunjuk Alvaro Arbeloa untuk naik mengisi jabatan pelatih tim utama. Sebagai kawan dekat Xabi, Arbeloa tentu tahu apa yang dihadapi kompatriotnya itu. Untuk itu, Arbeloa mencoba membawa pendekatan yang lebih fleksibel demi bisa memenangkan ruang ganti tim. Awalnya semua berjalan cukup baik, sampai perlahan Arbeloa mencatatkan hasil yang tidak sesuai harapan. Terakhir kali mentas di La Liga, Madrid tertahan oleh Real Betis. Hasil itu menandai catatan buruk Madrid yang cuma menang sekali dalam 6 laga terakhir. Posisi mereka pun makin sulit untuk mengkudeta Barcelona di puncak klasemen.
Namun yang jadi masalah adalah intrik ruang ganti yang muncul di era Xabi kini kembali muncul. Percikan itu dimulai ketika Arbeloa bersih tegang dengan Raul Asensio yang dilaporkan ngambek dan menolak bermain untuk sang pelatih. Masalah kemudian merembet menjadi makin besar. Terkini giliran Dani Ceballos yang angkat suara. Pemain yang pernah berkostum Arsenal itu mengeluhkan hal serupa dengan Asensio, yakni minimnya menit bermain. Namun menurut Marca, perselisihan dengan Ceballos lebih parah. Gelandang asal Spanyol itu sampai tak mau lagi bicara, bahkan tak mau lagi melihat muka Arbeloa. Ternyata masalah ruang ganti Madrid tidak hanya muncul gara-gara 1-2 pemain. Ada laporan yang mengatakan kalau para pemain Madrid tidak suka dengan favoritisme Arbeloa. Mereka beranggapan Arbeloa terlalu memanjakan pemain bintang macam Vinicius dan Kylian Mbappe. Akibatnya muncul rasa iri dari para pemain ini. Arbeloa sendiri tidak banyak berkomentar ketika ditanya di sesi konferensi pers jelang laga melawan Espanyol. Namun dari komentarnya kita bisa berspekulasi bahwa konflik itu memang ada. Saya tak mau berdebat di publik soal situasi saya dengan pemain. Selama lebih dari 20 tahun saya belajar apa yang terjadi di ruang ganti, biarlah tetap di sana, kata Arbeloa. Di tengah kisruh ruang ganti yang sedang terjadi di Real Madrid, satu sosok kembali menarik perhatian. Dia adalah Kylian Mbappe. Suka tidak suka, sejak kehadirannya, Real Madrid belum pernah memenangkan gelar juara. Belakangan, Mbappe juga banyak dicap sebagai biang masalah sesungguhnya di dalam internal Madrid. Di tengah kekacauan ini, Mbappe malah bikin heboh. Mbappe diketahui masih absen demi menjalani rehabilitasi cederanya. Namun kamera warga menangkap penyerang Prancis itu sedang berduaan dengan pacar barunya Esther Exposito. Keduanya tertangkap kamera di Paris, kemudian di Sardinia, Italia. Rupanya aktivitas Mbappe itu membuat para fans Madrid tidak senang. Banyak fans merasa Mbappe seharusnya fokus rehat demi memulihkan kondisinya, bukan malah traveling antar negara sambil pacaran. Tapi kasus ini ternyata bukan satu-satunya polemik Mbappe. Ada satu laporan lain menyoroti hal yang lebih parah. Rodra dari ESPN mengatakan beberapa staf Madrid menyebut Mbappe sebagai rekan kerja yang buruk. Suatu hari ia pernah membuat keributan dengan staf pelatih di sesi latihan. Di hari yang berbeda, Mbappe juga pernah terlibat keributan dengan staf lain karena sebuah masalah di antara keduanya. Di media sosial juga banyak beredar video lama Mbappe ketika masih berkostum PSG. Dalam video ini, sang striker Prancis marah kepada Achraf Hakimi hanya gara-gara ia tidak dioper. Hakimi mencoba meminta maaf, tapi Mbappe terlihat begitu kesal karena menurutnya bola harus selalu dioper kepadanya. Intrik yang terjadi di internal Real Madrid pada akhirnya membuat fans El Real dipaksa menghadapi fakta bahwa timnya akan finish dengan cara yang tidak menyenangkan. Konflik di ruang ganti pada akhirnya berimbas pada performa di atas lapangan. Kini hampir tak ada harapan Madrid bisa merebut gelar dari tangan Barcelona. Sementara Madrid belum bermain, Barca berhasil memetik kemenangan 1-2 melawan Osasuna pada pekan ke-34 La Liga. Kemenangan ini membuat Madrid ada dalam situasi tertekan. Hasil imbang saja sudah cukup untuk membuat sang rival berpesta merayakan gelar La Liga back-to-back di bawah asuhan Hansi Flick. Yang lebih menohok, Hansi Flick seolah menyindir Real Madrid selepas membawa timnya menang di pekan ke-34. Ditanya apakah ia akan menonton laga Espanyol versus Madrid, Flick malah merasa ia tak peduli dengan laga itu. Komentar Flick seolah menegaskan kalau Madrid tidak akan bisa menghentikan Barca. Kini 2 musim sudah Madrid tanpa gelar. Semua itu terjadi karena ada masalah besar di dalam ruang ganti mereka. Bahkan Arbeloa yang sedang merebut hati pemain bintang seperti Vinicius saja masih kena serang. Mungkin yang dibutuhkan Real Madrid sekarang adalah pelatih yang disiplin dan bertangan besi untuk membenahi sikap para pemain. Jadi itulah dia Football Lovers, gambaran situasi berat yang dihadapi Alvaro Arbeloa di Real Madrid.
Kini dua pelatih sudah menjadi korban keganasan para bintang Los Blancos. Kalau ada nama yang layak menggantikan Arbeloa, menurut kalian siapa pelatih itu? Jose Mourinho kah? Tulis di kolom komentar ya. Like video ini kalau kalian suka, subscribe Starting 11 Moment dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan setiap update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.